Kau duduk di sana, di keheningan ruangan yang terasa menusuk. Gema suaranya masih menggantung di udara, seperti hantu dari janji yang telah mati. Ini bukan tentangmu, katanya. Tapi kebohongan itu begitu tipis, begitu transparan. Kau merasakannya, bukan di hatimu, tapi di sumsum tulangmu. Sebuah kebenaran yang dingin, tajam, dan tak terbantahkan. Kau bukanlah akhir dari perjalanannya. Kau hanyalah sebuah perhentian. Setiap tawa yang kau bagikan, setiap rahasia yang kau bisikkan di tengah malam, setiap mimpi yang kau rajut bersamanya. Kau pikir kau sedang membangun sebuah katedral cinta, batu bata demi batu bata. Kenyataannya, kau hanya mengisi kolom-kolom dalam sebuah spreadsheet tak terlihat. Kau bukan kekasih, kau adalah aset, sebuah investasi. Dan nilaimu baru saja mengalami devaluasi. Selamat datang di kebenaran pahit era modern. Di sini, romansa telah mati dan digantikan oleh kalkulasi. Wanita modern tidak jatuh cinta, mereka berinvestasi. Ini bukan tentang kejahatan, bukan tentang niat buruk. Ini jauh lebih dalam, lebih purba. Ini adalah psikologi bertahan hidup yang disamarkan sebagai pilihan gaya hidup. Pikirkan tentang hypergamy, dorongan bawah sadar untuk mencari pasangan dengan status yang lebih tinggi, sumber daya yang lebih banyak, keamanan yang lebih terjamin. Dahulu, ini adalah tentang memilih pemburu terkuat di suku. Sekarang, perburuan itu terjadi di LinkedIn, di aplikasi kencan, di lingkaran sosial yang dikurasi dengan cermat. Mangsanya bukan lagi binatang, tapi stabilitas finansial, status sosial, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Cinta romantis, emosi yang bergejolak dan tak terduga itu telah menjadi sebuah kemewahan, sebuah bonus yang menyenangkan jika ada, tetapi bukan syarat utama. Kebutuhan yang sebenarnya adalah keamanan, prediktabilitas. Wanita modern bukan lagi putri yang menunggu untuk diselamatkan dari menara. Mereka adalah manajer dana yang waspada, dan hati mereka adalah portofolio yang paling berharga. Mereka tidak mencari pangeran, mereka mencari saham blue chip. Mari kita buat ini lebih nyata. Bayangkan seorang wanita, kita sebut saja dia Elara. Wajahnya seperti porselen, matanya menyimpan kebijaksanaan yang dingin. Elara berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada Aryan, seorang seniman. Jiwanya adalah api yang hangat, sentuhannya lembut, dan kata-katanya adalah puisi. Bersamanya, Elara merasakan getaran yang disebut orang cinta. Tapi masa depan Aryan adalah sebuah kanvas kosong, sebuah mahakarya yang mungkin tidak akan pernah selesai, sebuah janji yang indah namun tanpa jaminan. Dia adalah risiko yang emosional. Di sisi lain, ada Damian, seorang arsitek. Dunianya terbuat dari baja dan beton, terstruktur, aman, dan bisa diprediksi. Dia tidak menawarkan puisi. Dia menawarkan cetak biru untuk masa depan. Dia tidak membuat jantung Elara berdebar kencang. Dia menenangkan kecemasannya. Dia tidak menjanjikan gairah. Dia menjanjikan stabilitas. Sebuah polis asuransi jiwa dalam bentuk hubungan. Apakah Elara memilih dengan hatinya? Tidak. Hati adalah penasihat yang buruk dalam ekonomi modern. Elara mengeluarkan kalkulator internalnya yang tersembunyi di balik matanya yang indah. Pro, Aryan menawarkan kebahagiaan sesaat, koneksi jiwa. Kontra, volatilitas tinggi, masa depan tidak pasti, potensi kerugian total. Dia adalah saham startup yang menarik. Pro, Damian menawarkan keamanan jangka panjang, pertumbuhan yang stabil, dan fondasi yang kokoh. Kontra, defisit emosional, kurangnya gairah. Dia adalah obligasi pemerintah. Keputusan itu pada akhirnya tidaklah sulit. Itu adalah logika murni. Risiko Aryan terlalu tinggi, imbalan Damian terlalu terjamin untuk diabaikan. Klik, keputusan dibuat. Dia berjalan menuju Damian, meninggalkan Aryan di tengah kanvasnya yang belum selesai, dengan hati bercahaya yang kini mulai meredup di tangannya. Sekarang, lihat kembali dirimu yang duduk di ruangan kosong itu. Apakah kau Aryan? Pria yang baik, pria yang tulus, pria yang mencintai dengan segenap jiwa, pria yang merasa cukup. Tapi inilah kebenaran yang harus kau telan. Di pasar hubungan modern, cukup adalah sinonim dari bisa diganti.
Dia tidak pernah benar-benar jatuh cinta padamu, tidak dalam artian dongeng yang kau yakini. Dia melihatmu, dan dia melihat potensi. Dia melihat sebuah janji. Dia berinvestasi. Dia berinvestasi pada stabilitas yang kau tawarkan, pada status yang bisa kau berikan, pada masa depan yang kau proyeksikan. Hubungan itu adalah portofolionya, dan kau adalah salah satu asetnya. Dan ketika opsi yang lebih baik muncul di pasar, sebuah saham baru dengan prospek keuntungan yang lebih tinggi, volatilitas yang lebih rendah, dia melakukan apa yang akan dilakukan oleh investor cerdas manapun. Dia melikuidasi asetnya yang berkinerja buruk. Dia menjual sahamnya. Dia meninggalkanmu. Ini bukan personal. Ini adalah bisnis. Dan kau baru saja gagal dalam rapat dewan direksi di dalam kepalanya. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Duduk dalam kegelapan dan meratapi nasib, mengutuk kekejaman dunia dan logika dingin para wanita? Tidak, itu adalah permainan para pecundang. Itu adalah jalan yang dipilih oleh Aryan. Kau tidak akan menjadi Aryan. Kebenaran ini, meskipun pahit, adalah sebuah hadiah. Itu adalah peta. Itu adalah kunci yang membebaskanmu dari penjara harapan naif. Berhentilah mencoba untuk dicintai. Cinta adalah variabel yang tidak bisa kau kendalikan. Itu adalah bonus, bukan tujuan. Mulai sekarang, fokusmu hanya satu, membangun nilai. Bukan untuknya, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Ubah dirimu dari selembar saham spekulatif yang mudah goyah menjadi sebuah benteng emas yang tak tertembus. Menjadi gunung obsidian. Perkuat pikiranmu, perkuat tubuhmu, perkuat keuanganmu. Bangun sebuah kerajaan di mana kau adalah rajanya, bukan hanya seorang penduduk. Biarkan mereka datang dengan kalkulator dan spreadsheet mereka. Biarkan mereka menganalisis dan menilai. Kali ini, angkanya akan berbeda, hasilnya akan berbeda, karena kau tidak lagi menawarkan janji yang rapuh. Kau adalah jaminan itu sendiri.